Baik, kenapa saya bilang respon? Kalau kalian selalu merespon, misalkan kalian sudah telat, itu tidak bakalan diteror atau macam-macam ya di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas atau berbagi lagi ya tentang gagal bayar pinjaman online UATAS teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tentang seperti apa kalau kita gagal di aplikasi UATAS ya. Karena di sini kami masih ada aplikasinya teman-teman ya. Jadi aplikasi ini aplikasi UATAS yang sudah tidak dibayar lah ya, sekitar 6 bulan teman-teman ya, 6 bulan ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi UATAS, mungkin kalian sudah telat atau masih belum telat, kalian bisa simak terus video ini karena di sini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi UATAS ini teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasinya ya, aplikasi UATAS ya, karena di sini aplikasi UATASnya masih ada ya teman-teman. Jadi di sini saya bicara atau berbagi sesuai pengalaman ya, sesuai pengalaman saya pribadi seperti itu. Karena banyak teman-teman yang masih bertanya, "Bang, apakah UATAS sebar data ataukah menghubungi di luar kondar?" Ya. Itu yang sering ditanyakan, dan kemudian yang ditanyakan lagi, "Bang, apakah UATAS ada di Cilapangannya?" Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya buat kalian yang saat ini telat bayar di aplikasi UATAS ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi UATASnya ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka aplikasi UATAS ya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi UATAS ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, aplikasi UATAS ini ya, ini sudah legal atau sudah OJK teman-teman ya. Jadi aplikasi legal ini teman-teman ya, bukan ilegal ya. Oke, di sini saya jelaskan yang pertama-tama jumlah pinjaman 2.798.000 sekian. Jadi sudah mencapai 2.798.000 ya. Jadi ini untuk pinjaman dan dendanya ya. Jadi totalnya menjadi 2.798.000 sekian ya. Oke, kemudian telat ya, di sini di bagian bawah ini ada telat ya 177 hari ya. Jadi hampir 6 bulan ya, kurang lebih ya, kurang ya 6 bulan kurang 3 hari ya kalau nggak salah ya. Oke, kemudian di sini bayar ya, saya buka. Oke, nah di sini klaim diskon ya lah. Oke teman-teman, nah di sini ada rinciannya teman-teman ya. Tagihan pinjaman 1.736.000. Jadi pinjamannya awal itu 1.736.000 ya. Kemudian denda keterlambatan 1.062.000 ya. Jadi untuk dendanya ini 1 juta teman-teman. Jadi total keseluruhan ini 2.798.000 ya. Jadi sejauh ini karena sudah terlambat 6 bulan, ini sudah tidak berjalan untuk bunga ya. Seingat saya untuk bunga itu biasanya 3 bulan. Jadi ini untuk bunga yang berjalan itu setelah 3 bulan baru tidak berjalan. Jadi misalkan teman-teman sekarang ini ada yang telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu, itu untuk bunga itu masih tetap berjalan teman-teman. Jadi kalau sudah lewat 3 bulan baru untuk bunga itu tidak berjalan seperti itu ya. Karena apa? Karena masih banyak teman-teman yang, "Bang, gimana Bang kalau kita telat itu 1 minggu 2 minggu itu kan bunganya besar." Memang sih bunga dari pinjaman online itu besar. Karena apa? Karena kita cuman nggak ada jaminan, cuman KTP saja. Jadi pinjaman online itu ya lumayan besar lah untuk bunga, dan dendanya itu lumayan besar. Karena kita cuman jaminannya KTP aja seperti itu. Jadi untuk bunga berjalan selama 3 bulan selebih itu ya, misalkan sudah telat lebih dari 3 bulan itu tidak berjalan untuk bunga seperti itu ya.
Oke teman-teman, kemudian di sini ya untuk resiko ya, untuk resiko gagal di aplikasi Watas ini ya, yang pertama kita akan diteror atau di WA ya. Oke, kita akan diteror dan di WA dan di telepon itu sudah biasa teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi Watas, mungkin kalian dapat WA ya. Biasanya lebih dari 5 nomor ya. Kalau pinjaman online, kalau kita telat bayar biasanya lebih dari 5 bahkan sampai 10 nomor yang berbeda ya, seperti itu. Ya, cara-cara penagihan dari pinjaman online ya. Jadi buat kalian misalkan kalian telat 1 hari, 2 hari itu biasa sudah. Jadi kalian tidak usah panik misalkan kalian masih belum ada dana untuk melunasi ya. Kalau dari saya ya cukup respon aja dengan baik. Agar apa? Agar ya tidak ada menghubungi di luar kondar ataupun biasanya teman-teman ada yang disebar data seperti itu. Nah misalkan teman-teman nggak mau merespon ya terserah kalian. Kalau saran dari saya kalian respon aja. Maksudnya ya balas aja WA-nya misalkan kalian masih belum ada dana. Memang kalau dari pihak pinjaman online itu tidak mau respon sih sebenarnya, maunya ya bayar seperti itu. Tapi kalau kita merespon biasanya itu dari pihak Watas tidak akan tidak akan selalu meneror karena kalian masih ada itikat baik. Karena merespon, kalau teman-teman yang sering diteror tiap hari itu biasanya nggak pernah respon, kemudian ada WA yang masuk diblokir. Karena apa? Karena ketakutan mungkin ya, karena kita merasa bersalah kalau kita punya pinjaman yang masih belum lunas ya. Merasa bersalahnya apa? Karena tidak bayar, ada WA kemudian takut, panik ya, kemudian diblokir. Nah itu bisa saja akan selalu diteror ya, karena kalian ketahuan kalau kalian sudah takut ataupun sudah menghindar dari hutang kalian seperti itu. Makanya saya sering bilang di video-video sebelumnya itu, misalkan kalian telat bayar di pinjaman online, kalian resiko pertama kalian akan di WA, diteror, di SMS, di telepon ya. Memang kita merasa tidak nyaman ya. Kalau pinjaman online ilegal sudah telat kita akan di WA, teror, SMS ya. Kondar dihubungi itu sudah pasti teman-teman. Jadi buat kalian tidak usah panik. Ya kalau dari saya respon aja dengan baik. Kenapa saya bilang respon? Kalau kalian selalu merespon, misalkan kalian sudah telat, itu tidak bakalan diteror atau macam-macam ya, ditelepon di luar kondar ataupun sebar data seperti itu. Karena masih banyak teman-teman yang disebar data dari pinjaman online meskipun legal seperti itu. Ya. Jadi intinya kalian respon aja dengan baik, gak usah terlalu takut lah ya pinjaman online teman-teman ya. Kalian gak ada dana mau bilang gimana, sama DC-nya ya bilang gak ada dana seperti itu, masih cari dana, masih nunggu gajian, itu aja kok ya. Ya sebenarnya buat teman-teman yang gak gagal bayar, sebenarnya kalau cuman WA seperti itu ya gak takut. Tapi karena kalian merasa bersalah, ada WA seperti itu aja sudah panik ya. Ini benar nggak bang, DC-nya mau datang? Saya sudah dapat WA seperti ini atau telepon seperti itu. Kemudian ada surat, kemudian foto. Ini benar nggak DC-nya mau datang ke tempat kerja ataupun ke rumah? Itu sebenarnya ya benar sih, benar-benar cuman WA. Tapi tidak bakalan datang. Itu hanya gertakan atau cara-cara pihak dari pinjaman online ya. Jadi mental kalian yang bombardir oleh pihak pinjol misalkan kalian telat bayar. Makanya saya sering bilang misalkan kalian telat bayar atau gagal bayar, yang pertama kalian harus kuat mental. Karena apa? Karena dari pihak pinjol akan meneror dengan cara-cara ya seperti itulah ya. Ya data Anda di sini lengkap ya. Ya nomor nik KTP ataupun apa. Jadi setiap orang itu misalkan kalian gagal di pinjaman Watas ini biasanya beda orang itu beda-beda cara penagihannya. Jadi setiap pertanyaan dari teman-teman, bang saya sudah dapat surat seperti ini benar nggak DC-nya datang? Atau yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber juga, bang di daerah saya apakah ada DC lapangannya? Nah jadi di sini saya akan menjelaskan ya, untuk DC lapangan di aplikasi Watas ini ya, untuk daerah Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebenarnya nggak ada ya. Itu sepengalaman saya dan ya informasi dari teman-teman subscriber juga sih. Karena apa? Di sini saya berbagi buat kalian karena banyak teman-teman kita yang telat bayar itu sudah ketakutan, takut DC-nya datang. Ya, sebenarnya di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma menginformasikan saja atau berbagi info tentang gagal atau telat bayar di aplikasi Watas ini.
Untuk DC daerah Jawa ini aman, nggak ada ya. Apalagi di luar Jawa. Nah, ini yang Jabotabek aja aman. Nah, seperti itu. Misalkan nggak ada DC-nya ya, buat teman-teman yang yang punya hutang di aplikasi Watas, misalkan sudah ada dana ya kalian lunasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar, ya kan? Karena hutang dibawa mati, teman-teman. Tapi misalkan kalian masih belum mampu bayar, kalian tidak usah terlalu panik, takut. Respon aja dengan baik. Nah, saya nggak mau respon, Bang. Ya, terserah kalian. Ya, cuman di sini saya berbagi saja. Kalau dari saya respon aja dengan baik. Apa salahnya sih? Bilang masih belum ada dana seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Watas, kalian tidak usah panik. Memang resikonya akan diteror di WA, di telepon, itu sudah biasa ya. Untuk penyebaran data tergantung kalian ya. Tergantung kalian bagaimana cara menghadapinya ya. Misalkan ada WA, kalian respon. Misalkan kalian nggak pernah respon, bisa terjadi akan ada penyebaran data atau menghubungi di luar kondar, seperti itu. Untuk DC lapangannya aman ya, aman, tidak ada. Ya, apalagi yang di luar Jawa yang sering tanya ya, Bang, apakah daerah saya ada DC lapangannya? Nggak ada ya. Ini untuk daerah Jawa aman, apalagi yang di luar Jawa, seperti itu ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel kami, teman-teman ya. Karena channel kami ini selalu berbagi ya tentang gagal bayar pinjaman online ya. Karena setiap saya bikin video selalu ada aplikasinya ya. Jadi sesuai pengalaman ya, seperti itu. Jadi berbagilah ya. Misalkan ada DC dari pihak Watas, tetap saya bikin konten. Kenapa saya bikin konten? Karena banyak teman-teman yang gagal di pinjaman online itu kepanikan, takut DC datang. Misalkan ada atau saya dapat informasi dari teman-teman subscriber, tetap saya menginformasikan atau saya bikin video tentang DC Watas, seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.